Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gatholoco ya. Itu ngambil dari Babat Kediri ya. Kemudian dikembangkan ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini. Yang bikin itu orang asal dari Pati sini ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatholoco Darmo Gandul ya. Lalu misalnya Demak ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478 ya, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palon zaman itu ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Enggak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Palon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh, ya, bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong ya, katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Suiho ya, itu namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno gitu. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, bener enggak naskah itu? Kapan Presiden Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942 itu dokumennya masih ada ya. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Presiden Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu loh. Ya. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu
tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari Kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu.